Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Amin. Summa amin. Baik. Insya Allah ya, kita akan melanjutkan membaca ini ya. Kemarin ini kita sudah ketemu ya. Nah, fahad ya. Itu kemarin kita sudah menemukan bahwa fa, ha, dal ya, itu adalah fahdun ya. Alhamdulillah, harokat fa sudah ketemu, harokat ha sudah ketemu. Kemudian harokat dal ya. Ini kemarin kita bacanya kita domah, rofa. Kenapa rofa? Yang pertama dia dibaca rofa ya, karena dia menjadi badal ya. Maafan tulisannya salah ya. Dia menjadi badal ya, badal dari kalimat al-faqir. Ya, dia menjadi badalnya al-faqir ya. Kalau di sini baca al-faqiru, maka di sini menjadi fahdun ya, fahdun. Tayyib. Di situ di i'rabnya badalun marfu'un bi dhammah. Ya. Kemudian dia dibaca rofa karena dia menjadi khobar, menjadi kalimat baru, ya, menjadi jumlah baru, khobar yang mubtada'nya dibuang, ya, mubtada'nya diperkirakan adalah huwa, ya, berarti dia fahdun khobarun marfu'un bidommah, dia menjadi khobar. Tayyib. Kemudian ibnu ini ya, ibnu udah Hana sampaikan berkali-kali. Ketika dia berada di tengah, atau diempit dua isim, maka alifnya dibuang karena ini adalah hamzah wasol. Ya, hamzah wasol, hamzatu waslin, yaitu hamzah yang tidak bisa dikasih harokat, yang dia dibaca ketika di awal jumlah, namun tidak dibaca ketika dia berada di tengah-tengah dan alifnya dibuang. Taib. Maka menjadilah ibn. Ya, ibn. Ya. Menjadi ibn. Ibnu menjadi ibn. Ya, ininya dibuang. Nah, kemudian ya, ini kan fahdun ya. Fahdun ketemu seperti ini maka menjadi fahdub. Fahdub. Bacanya fahdub. Tayyib. Kemudian kita akan mencari tahu harokat nunnya. Dan kita sudah pernah membahasnya ketika kita membaca Muhammad dubnu Saleh. Ya, ibnu di sini menjadi badal, maka di sini pun dia menjadi badal. Ya, fahad dubnu. Ya, dia menjadi badal. Badal dari siapa? Badal dari fahad. Paham? Fahad dia badal dari al-faqir, sedangkan ibnu badal dari fahad. Ya, fahad siapa? Itu loh anaknya. Nah, anaknya titik-titik. Paham di sini dia menjadi pengganti dari fahad, badal dari fahad. Ya, badal min fahad. Maka dibacalah rofa karena fahad kita baca rofa. Ya, jangan lupa bahwa badal itu termasuk at-tabi',
pengikut i'rab isim sebelumnya. Kemudian ini ada tulisan na panjang. Kalau na panjang otomatis kita akan memfathah huruf yang dikasih alif. Ya. Otomatis ini. Kecuali pada kata mi'ah. Ya. Kata mi'ah dia walaupun ada alifnya tidak kita baca fathah. Ya. Na, kemudian di sini ada shod, ada ro. Lihat di sini ya. Nah ini ada harokat kasrohnya. Nah, kalau tidak ada harokat kasrohnya, ya, kalau tidak ada harokat kasrohnya, maka ada dua kemungkinan. Kita baca na soro atau na sir. Ya. Kalau tidak ada harokatnya, maka kita bacanya dua. Kemungkinannya ada dua, tapi nanti yang benar cuma satu ya. Yang pertama nasoro. Ingat bahwa di sana kita pernah mempelajari ya wazan fi'il madhi fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan. Kita teruskan ya. Ini maka dia adalah fi'il madhi. Terus yang kedua adalah coba kira-kira ini bacanya apa ini? Isim apa atau fi'il apa? Ya. Nasoro yang suruh nasron nasiron. Nah, isim fa'il nasiron. Nah, di sini di kasroh ya, ikut wazan fa'ilun. Isim fa'il artinya orang yang ya, orang yang ya, nasoro berarti yang menolong ya, nasir. Baik. Kalau ibn ya di sini kalau ada ibn ya itu pasti dia anaknya siapa ya, siapa itu berarti tidak mungkin menjadi fa'il ya, pasti dia isim ya. Kalau isim berarti yang kita pakai adalah yang ini, isim fa'il, bukan yang fi'il madi. Baik, berarti yang kita pakai adalah yang harokat kasroh ya. Ini misalkan apabila di sini belum ada harokatnya. Ya, di sambul ini alhamdulillah udah ada harokatnya. Ya. Jadi kita tidak perlu membahas ini. Ya, langsung kita baca si ya, kita baca si ya. Kemudian roknya. Ya, roknya. Kita baca apa ini roknya? Nah. Ingat bahwa isim yang jatuh ya setelah ibn ya, setelah ibn maka di sini dia menjadi mudhofun ilaih ya, setelah ibn menjadi mudhofun ilaih. Kalau mudhofun ilaihi maka dia harus majrur. Nah, majrur kata Nasir ini adalah isim mufrad ya, jumlahnya 1, maka majrurnya dengan kasroh. Maka menjadilah kita bacanya nasiri ya, nasiri ya. Nah, kemudian kita lihat oh, setelah nasir ada ibn lagi. Setelah nasir ada ibn lagi. Berarti kata nasir ini tidak ada sambungannya. Ya. Maksudnya sambungan apa? Kalian pernah dengar ada yang namanya Nasiruddin. Nah, Nasiruddin ya, orang yang menolong agama ini ya.
Wallahu ta'ala a'lam. Dalam kaidah menamai seorang anak ya dibahas di buku Tarbiyatul Abna. Di situ tertulis bahwa kita tidak boleh mentazkiyah diri sendiri ya, karena Allah yang lebih tahu ya siapa di antara kita yang lebih bertakwa. Adapun nama Nasiruddin ya, Nasiruddin tulisannya seperti ini ya. Nasiruddin ya. Ad-din ini ada alif lamnya, maksudnya adalah Islam. Ya, agama Islam ini Nasir tadi yaitu isim fa'il, artinya orang yang menolong ya. Berarti artinya adalah orang yang menolong agama ini. Ya, itu termasuk mentazkiyah anak kita sendiri. Maka wallahu alam sebenarnya tidak boleh ya memberikan nama Nasiruddin ya. Nasiruddin wallahu ta'ala a'lam. Yaitu menurut kitab di Tarbiyatul Abna. Bagaimana dengan Syekh Al-Albani ya. Dan yang ulama-ulama lainnya yang ada Nasiruddinnya, wallahu ta'ala alamnya, mereka adalah ulama-ulama terdahulu yang pastinya mereka lebih bertakwa daripada kita ya. Adapun nama itu adalah urusan orang tua ya, yang memberi nama anak adalah orang tua ya, tidak ada urusannya dengan anak. Baik. Kita lanjutkan. Adapun di kitab ini ya Nasir saja, tidak ada lanjutannya ya. Ya. Tidak ada lanjutannya di sini ya, bukan Nasiruddin atau Nasir yang lain ya, tapi di sini Nasir saja. Kalau dia isim mufrad tidak ada alif lamnya, maka di sini kita kasrohtain Nasirin. Ya, sebentar, ini belum selesai ya, Nasirin. Ya, ini kalau berhenti di Nasir saja. Namun di sini kemudian ada ibn lagi nih. Ya, ada ibn lagi. Ibn tadi ya, ini tadi kan menjadi mudhof ilaih ya. Kemudian ada ibn lagi nih. Ya, ibn dia menjadi badal. Badalnya siapa? Badalnya Nasir. Ya, badalnya si Nasir ini. Ya, kalau dia badal, ini kasroh, dia majrur, maka di sini juga harus majrur. Berarti nanti kita baca nasiribni. Nasiribni. Ya, nasiribni. Baik. Kemudian tidak boleh ya. Nasiribni. Kemudian di situ ada Ibrahim. Ingat bahwa isim yang jatuh setelah ibn, maka dia menjadi mudhofun ilaihi. Ya, dia menjadi mudhofun ilaihi. Maka kita harus memajrurkannya. Ya, isimnya harus dijerkan. Kemudian kita lihat kata Ibrahim, ya. Kata Ibrahim dia adalah mamnu minas sorfi, ya, mamnu minas sorfi, yang dilarang di kasroh, tidak bisa di kasroh. Kenapa? Karena nama Ibrahim dia adalah nama yang bukan dari bahasa Arab. Karena itulah dia tidak boleh di kasroh, maka sebagai ganti kasroh dia di fathah. Maka kita baca Ibrahima. Ya, i'rabnya mudhofun ilaihi majrurun bil kasrah li'annahu mamnu' minas sorfi. Pinjam sebentar ya. Sebentar ya, lagi disita sama Aiman ini pensilnya. Jadi kita udah dapat ya, Fahdu benu Nasiri beni Ibrahima. Ya. Kata Ibrahim tidak boleh di kasrah, juga tidak boleh di tanwin. Maka sebagai gantinya kita fathah menjadi Ibrahimah. Ya. Setelah kata Ibrahim di situ ada As-Sulaiman. Ya, sudah ada harokatnya tuh ya. Alif, lam, sin, ada tasdidnya, kemudian ada dhammah ya.
kemudian ada lam, kemudian ada ya, mim, mimnya berfathah, kemudian ada huruf mat alif, ya, kemudian nun. Nah, di atas nun itu disukun. Ya. Di atas nun di situ disukun. Kira-kira bacanya apa itu? Ya, As-Sulaiman. Ya, As-Sulaiman, maka di sini perlu diperinci. As-Sulaiman ini punyanya siapa? Ya. Ini apa ya? Seperti penisbahan, ya. Seperti apa ya? Kalian ya, misalkan Abu Muhammad Al-Jawi, ya. Kalau As-Sulaiman mungkin dari keluarganya As-Sulaiman, ya. Maka di sini ya, kalau As-Sulaiman ya ini punyanya Fahad, maka dibacanya As-Sulaimanu. Ya, dia menjadi sifatnya Fahad. Namun apabila As-Sulaiman ini ya menjadi sifatnya si Nasir atau Ibrahim, maka dia di kasroh As-Sulaimani. Ya, diingat ini juga kaidah, ya. Isim yang mamnu minas sorfi, isim yang tidak boleh ditanwin ataupun dikasroh, apabila dia bersambung dengan alif lam, maka dia boleh dikasroh. Ya, maka di sini apabila As-Sulaiman di sini miliknya atau sifatnya Ibrahim, maka bacanya As-Sulaimani, bukan As-Sulaimana. Kata Sulaiman dia mamnu minas sorfi. Namun karena di situ dia ada alif lam, ya, dikasih alif lam, maka dia boleh di kasroh. Ya, ini maksudnya adalah dari keluarganya Sulaiman. Ya. Nah, yang sahih ini dibacanya apa? Ya. Namanya keluarga, ya, namanya keluarga itu pasti bersambung dan dari satu pohon keluarga. Ya, seperti kita, ya, seperti kita. Nama buyut kita misalkan Seno, ya, nama buyut kita misalkan Seno. Maka ya, nama saya belakangnya ada Senonya, nama bapak saya pun belakangnya ada Senonya, ya, apalagi terutama orang Arab ya. Itu biasanya kalau apa nama kakeknya Khalid, maka nama bapaknya pun Muhammad Khalid, nama dia pun Ahmad Khalid. Ya, seperti itu. Maka di sini kata Khalid atau Seno di sini dia menjadi sifat semuanya, ya, menjadi sifatnya semuanya. Berarti di sini ya bukan cuma sifatnya si Fahad, bukan hanya sifatnya si Nasir, bukan juga punyanya Ibrahim saja, tapi milik semuanya ketiga orang ini ya, karena ini satu keturunan ya, Fahad anaknya Nasir, anaknya Ibrahim As-Sulaiman. Jadi kira-kira yang pantas dibacanya apa? As-Sulaimani. Ya, As-Sulaimani. Ya, kalian baca As-Sulaimani boleh juga, ya, boleh juga, tidak masalah. Tayyib, Allah taala alam. Tayyib, Afania ini tidak bisa menulis dulu. Kemudian di bawahnya dar. Apa? Oh, dilepas. Dar. Ya, coba kalian lihat di apa namanya? Ini ya. Di aplikasi kamus kalian. Kalian ketikkan ya, dal alif ro. Ya, dal alif ro. Misal kita ya. Dal alif ro. Ini ya, ketemu. Di sini ada daro yaduru, memutar, berputar. Ya, ada daro yang artinya rumah. Ya, yang artinya adalah rumah. Ya. Ada lagi
Daro ya duru sama memutar, kemudian daro ala bergantung, darat itu bergerak, kemudian ada lagi bawahnya daro rumah atau kediaman, ya. Maka di sini yang akan kita pakai kira-kira yang mana? Apabila di situ ya, tertulis Darus Soraya bin Masya, ya, Darus Soraya. Asuraya, ya, Asuraya itu kalian kalau lihat di kamus itu artinya bintang, ya, atau cahaya, ya. Berarti ini adalah dar. Dar itu kalau dalam Arab Saudi, ya, di Arab Saudi itu biasa dipakai untuk penerbit, ya, rumah penerbitan. Makanya di sini dikatakan Darus Soraya lin Nashr. Lin Nashr, li itu lamnya adalah huruf jar, ya, yang artinya adalah untuk, ya, untuk atau ditaklil, ya, tujuan. Nashr kalian ketik di kamus kalian, ya, nun, shin sama ro. Di situ ada tulisan membabar, bentang, membentangkan, menggergaji, mempublikasikan. Nah, kita akan ambil yang mempublikasikan, ya, publication, ya. Jadi di sini artinya adalah, ya, penerbit bintang Asuraya. Asuraya di sini tidak perlu kita terjemahkan karena di situ adalah nama, ya. Seperti jika ada seorang yang namanya adalah Najmiyah, maka kita tidak perlu memanggilnya bintang-bintang, gitu, nggak perlu. Karena dia adalah namanya Najmiyah, maka kita akan panggilnya Najmiyah, jangan panggil bintang. Begitu juga dengan nama penerbit ini, ya, Darus Soraya, ya. Maka tidak perlu kita kita artikan, kita terjemahkan, ya. Penerjemahannya yang benar ya sudah, ya, penerbit As-Suraya, ya, penerbitan, rumah penerbitan As-Suraya. Baik. Nah, adapun dar di sini seperti judul-judul yang lainnya, ya, dar, maka di situ adalah darun, ya. Tapi karena dia bersambung dengan As-Suraya, maka daru. Dia menjadi khobar, ya. Mana mubtadanya? Mubtadanya dibuang seperti biasa, ya, seperti biasa mubtadanya dibuang, ya. Adapun dar, kalau kita mau melihat mubtadanya kira-kira apa, kita lihat aja dar dia adalah mubtada atau mudzakkar, ya. Dia tidak mempunyai alamat muannas. Tapi apakah berarti dia adalah mudzakkar secara mutlak? Ya, kita cari tahu dulu, ya, dar dia adalah muannas atau mudzakkar. Cara mencari tahunya bagaimana, ya? Kita ketikkan aja ad-dar di situ, ya. Atau kita lihat di kitab-kitab yang lainnya. Baik, ya. Anak ulangi, untuk ad-dar, ya. Di sini untuk mencari muannas atau mudzakkar cukup kalian ketikkan di Google, ya. Nanti akan banyak sekali web-web yang di situ ada kata-kata darnya akan muncul. Nah, kalian lihat di situ. Di situ nanti kalian baca sekilas aja, ya, akan ketahuan. Ada di situ dia memakai kata ganti apa. Kalau memakai kata ganti huwa, ya, maka dia adalah mudzakkar. Kalau memakai kata ganti hiya, maka dia adalah muannas. Contohnya, ya, setelah saya mengetikkan ad-dar, di sini muncul, ya, di Facebook bahwa di sini memakai kata ganti hiya. Ad-daru hiya mahallun nuzul,
Ya, ad-daru dia mahallun nuzul. Di situ dikatakan hiya, pakai ganti hiya, maka dia adalah muannas. Kalau dia muannas, maka mubtada'nya diperkirakan adalah hadhihi. Ya, ini adalah penerbit ya, Ats-Tsuraya. Hadhihi, ya. Hadhihi dia menjadi mubtada yang terbuang, kemudian dar dia adalah khabar marfu', kemudian dia tidak ditanwin. Kenapa? Karena bersambung dengan Ats-Tsuraya. Ya. Ats-Tsuraya di sini dilihat ya, ini tidak ada tanwinnya, maka di sini dia menjadi mudhofun ilaihi. Ya, rumahnya si Suraya ya menjadi mudhofun ilaihi. Kalau mudhofun ilaihi berarti dia majrur. Tapi ini tidak bisa dikasroh ya. Tidak bisa Ats-Tsurayai, tidak bisa. Tidak boleh, tidak boleh. Maka di sini ya, di atas alif ini bukan fathah ya. Di atas alif ini kita di bawah alif ini kita kasih kasroh yang tidak terlihat, atau kita bahasanya adalah ya kasroh muqaddarah. Ya, kita sudah belajar tentang alamat majrur, yaitu kasroh muqaddarah, yaitu apabila bersambung dengan isim apa ini? Isim yang berupa huruf ilat pada akhirnya. Ya, Ats-Tsuraya. Ya. Ini kira-kira isim apa? Ya, dilihat dari bangunannya. Jangan lupa bahwa kita pernah belajar yang namanya isim maqsur, isim manqus, ya, maka di sini adalah isim maqsur. Ya. Ats-Tsuraya mudhafun ilaihi majrurun bi kasrah muqaddarah li'annahu isim maqsur. Baik. Kemudian lin nasr ya, alam tadi sudah kita kasih tahu bahwa alam di situ adalah huruf jar. Kalau huruf jar berarti dia mabni alal kasri, di atas tanda kasrohnya. Ya, la mahallalaha minal i'rab. Dia tidak punya kedudukan di dalam i'rabnya. Kita baca li sudah dari sononya ya. Kecuali ketika dia bersambung dengan isim dhamir. Kemarin sudah saya kasih ringkasannya juga ya. Kalau bersambung dengan isim dhamir maka dia di fathah. Nasr ya, an-nasr ya, berarti dia bacanya an-nasri ya, karena didahului dengan lam jar ya. Nasr dari kata nasron tadi artinya adalah penerbitan ya. Rumah Suraya untuk penerbitan, untuk pempublikasian gitu ya. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai membaca sampul ini. Ya, nanti insya Allah kita akan buka halaman berikutnya, dan Ana harapkan ya kalian kan ini hari Kamis ya, berarti di situ ada hari Jumat, Sabtu, Ahad, ada 3 hari ya, hitung aja 1 hari libur, maka ada 2 hari ya, kalian bisa belajar dahulu ya. 1 orang ya paling cuma baca nggak ada 1 kalimat ya, nanti Ana bagi insya Allah ya. Jadi biar semua orang persiapan. Udah itu aja dulu dari Ana ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik.